Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Yani Nur Asia. Saya dari program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Padang Lawas. Adapun tujuan saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perdata, di mana saya akan membahas atau menjelaskan mengenai ringkasan satu studi kasus yang merupakan hukum perdata dengan nomor perkara 359 garis miring Perdata Gugatan garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Adapun kategori perkara adalah yang pertama perbuatan melawan hukum, di mana dalam perkara ini ada beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama ialah penggugat oleh PT Tropic World Paradise yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan hewan hidup, di mana dalam perkara ini penggugat menggugat dua pihak. Adapun tergugat satu yaitu Liao Reolita yang merupakan pemilik tanah dan bangunan yang disewa tersebut. Dan adapun tergugat dua yaitu Rina Adriani yang merupakan notaris yang membuat surat perjanjian sewa menyewa tersebut. Nah, adapun yang menjadi pokok perkara daripada kasus ini adalah perkara ini berangkat dari sengketa sewa menyewa gudang yang ternyata tidak memiliki IMB atau PBG. Saat penggugat melakukan kegiatan ekspor mengimpor hewan hidup yang berupa burung. Akibatnya dikarenakan tidak adanya izin pembangunan, izin karantina hewan hidup dari Kementerian Pertanian tidak dapat diperoleh, yang mengakibatkan banyak kerugian, termasuk matinya burung-burung yang akan diimpor. Nah, dalam kasus tersebut yang menjadi posita atau dalam kasus tersebut yang menjadi posita atau dasar gugatan penggugat adalah yang pertama, PT Tropic World Paradise sebagai penggugat menggugat dikarenakan telah menyewa gudang dari tergugat satu dengan maksud dijadikan lokasi usaha ekspor impor burung. Namun ternyata bangunan tidak memiliki IMB atau PBG sehingga tidak bisa mendapatkan izin karantina dari kementerian. Akibatnya burung impor tidak bisa segera dikarantina, yang menyebabkan banyak kerugian termasuk kerugian biaya karantina dan kematian 517 burung-burung besar dan 908 burung kecil. Adapun kerugian imaterial sekitar 3 miliar dan total kerugian dijumlahkan sekitar 6,3 miliar. Dan dalam perkara ini yang menjadi posita yaitu penggugat mengajukan tuduhan perbuatan melawan hukum yang diarahkan kepada notaris sebagai tergugat dua karena lalai memverifikasi legalitas bangunan. Nah, adapun petitum atau tuntutan penggugat, penggugat memohon agar majelis hakim menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya. Yang kedua, menyatakan perbuatan tergugat 1 dan 2 merupakan perbuatan melawan hukum. Dan yang ketiga, menghukum mereka membayar kerugian material sekitar 3,3 miliar dan juga kerugian imaterial sekitar 3 miliar. Dan yang keempat, menyatakan sah sita jaminan atas tanah atau bangunan. Yang kelima, menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Dan yang keenam, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Nah, dalam perkara ini, doktrin putusan memberikan perbandingan. Penggugat merujuk pada pasal 1365 KUH Perdata yang merupakan unsur perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini, pendapat doktrin Ares Hoc Red 1919 yang merupakan perluasan
makna perbuatan melawan hukum termasuk pelanggaran norma kepatutan, kehati-hatian, hak subjektif orang lain. Dan adapun pendapat yang kedua oleh Profesor Rosa Agustina, perbuatan melawan hukum mencakup 5 bentuk pelanggaran hukum. Yang pertama, hukum, yang kedua hak subjektif, yang ketiga kesusilaan, yang keempat kepatutan, dan yang kelima kehati-hatian. Nah, dalam kasus ini, tergugat satu membantah dikarenakan ia menyatakan tidak pernah menjamin pengguna lokasi untuk karantina hewan. Dan yang kedua, ia menyatakan tidak ada kausalitas langsung antara kerugian dan tindakan tergugat. Dan yang ketiga, tergugat satu menyatakan gugatan penggugat cacat formil atau kurang pihak dikarenakan agen properti dan agen karantina tidak ditarik sebagai pihak. Nah, dalam perkara ini majelis hakim mempertimbangkan aspek kelalaian administratif yang berupa tanggung jawab hukum berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam akta sewa. Majelis hakim juga memperhitungkan apakah ada hubungan kausal langsung antara tidak adanya IMB dan kerugian tersebut. Nah, masuklah kita kepada bagian yang terakhir, yaitu amar putusan akhir majelis hakim. Adapun yang pertama, majelis hakim menyatakan mengabulkan ekspesi turut tergugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dan yang ketiga, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dan yang keempat, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Dengan demikian, PT Tropic World Paradise sebagai penggugat dinyatakan kalah dan tidak memperoleh ganti rugi maupun sita jaminan sebagaimana ditentunya dalam petitum. Mungkin cukup sekian penjelasan ringkas saya mengenai studi kasus hukum perdata kategori perbuatan melawan hukum. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.